Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alganuin Albar. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan pembuatan RAID ya, RAID 0, 1 dan juga RAID 10 atau RAID 10. Di sini saya menggunakan aplikasi virtual ya. Saya tidak menggunakan Windows saya secara langsung karena saya tidak punya hard disk lebih dari satu ya, hard disk saya hanya satu. Kemudian saya juga sudah mencoba memakai virtual hard disk dari Windows dan tidak bisa, jadi saya akan menggunakan VirtualBox. Di sini saya menggunakan VirtualBox versi versi 7.0. Lalu di sini saya menggunakan untuk Windows itu kita menggunakan Windows 10. Jadi di sini ini adalah Windows testing saya sebelumnya. Kalau misalnya untuk pembuatannya itu kita Nah, di sini kita sudah booting ke Windows-nya ya. Jadi selanjutnya itu um, oh ya, saya lupa, kita balik lagi ke um, VirtualBox tadi. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini storage saya itu ada satu, ini untuk yang Windows-nya. Lalu yang kedua, 3, 4, 5 ini adalah untuk yang akan kita write. Nah, cara menambahkannya itu kita masuk ke bagian setting di sini ya. Masuk ke setting. Di sini kita masuk ke bagian storage ya, storage, lalu kita tambahkan di hard disk ini. Lalu bisa kita create, atau misalnya teman-teman sudah ada virtual hard disk, bisa kita tambahkan disk image filenya. Untuk kita itu kita create, lalu untuk tipenya itu bisa dari VirtualBox, lalu ada VSD, ini bisa dibaca di Windows juga, lalu ada VMDK, ini untuk virtual machine, bisa dipakai juga di namanya itu VMware ya. Lalu di sini kita memakai VirtualBox disk image aja, lalu next. Ini bisa kita centang, bisa tidak kita centang. Lalu next, di sini size-nya itu bisa kita bebas pilih ke 8 GB atau berapapun itu. Saya memakai 8 GB. Lalu untuk nama filenya itu bisa kita ubah di bagian sini ya. Bisa kita ubah nama filenya, atau bisa juga tidak kita ubah lalu langsung finish. Nah, di sini bisa langsung ketambah, dia ada 8 GB. Ini untuk actual size-nya itu size yang sebenarnya, ini virtual size-nya. Lalu kita kita double klik atau bisa kita tekan juga choose. Di sini kita double klik. Nah, jadi di sini dia sudah tertambah di bagian controller SATA-nya ini. Itu di bagian storage-nya. Jadi selanjutnya itu kita tambah sebanyak 4 buah ya, minimal untuk RAID 10 dan 2 buah untuk RAID 0 dan RAID 1 minimal. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini bisa tertambah. Teman-teman ulang sebanyak 4 kali step yang tadi agar mendapatkan 4 hard disk virtual. Nah, di sini kita kembali lagi ke Windows tadi. Nah, di Windows kita langsung saja untuk yang mencoba yang pertama itu kita coba RAID 0 ya. RAID 0 itu dia antara disk 1 dan disk 2 itu digabung menjadi satu. Jadi menambah yang nama itu kecepatan dan juga dia misalnya 2 TB ditambah 2 TB jadi 4 TB terabyte. Jadi tidak terpisah menjadi dua disk, kita satukan menjadi satu, kita padukan dia. Nah, itu mengerjakan itu kita bisa masuk ke bagian disk management. Tunggu sebentar. Nah, lalu
bagian disk management ini kita bisa kita lihat ya disk yang tadi kita tambahkan di pengaturan tadi, storage-nya. Sini ada sebanyak 4, 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, di sini untuk size-nya semua sama. Lalu untuk membuat yang namanya itu, nah di sini kita langsung saja masuk ke new stripe volume. Di sini adalah nama dari Red 0, simulation Red 0 dari Windows ya, karena kita menggunakan software RAID bukan hardware RAID. Untuk hardware RAID itu kita gunakan yang namanya itu ada kayak cardnya gitu, kayak ada hardwarenya, saya kurang tahu. Dan juga bisa dari BIOS ya. Untuk BIOS itu BIOS saya sayangnya tidak bisa menggunakan memakai RAID. Dan juga untuk dari BIOS itu kita tidak bisa menggunakan virtual hard disk ya, jadi harus menggunakan hard disk yang asli atau SSD. Di sini kita new stripe volume. Lalu di sini kita bisa baca di sini, a strip volume stores data in stripes on two more or more disks. A strip volume give you a faster access to your data than a simple or span volume. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau misalnya um, strip itu adalah membagi data itu terpecah ya. Jadi misalnya datanya itu adalah GTA 5. Nah, jadi misal size-nya itu 50 GB, 25 GB itu disimpan di disk 1, 25 GB disimpan di disk 2. Nah, jadi keunggulan yang didapat itu adalah kecepatannya. Kecepatannya lebih tinggi, lebih cepat dari satu disk saja. Lalu kita next. Di sini bisa teman-teman lihat di bagian selected ini ada defaultnya itu di satu ya, yang size-nya itu adalah 8 GB. Lalu yang tersedia untuk kita tambahkan ke selected ini ada disk 2, disk 3, dan disk 4. Karena minimal dari Red 0 itu adalah 2 disk, jadi kita tambahkan satu disk lagi. Lalu total size-nya itu antara yang kita total dari yang selected ini adalah 16.286 MB, sekitar 16 GB. Nah, lalu kita next saja. Lalu di sini untuk bagian formatting ya. Formatting itu untuk letternya itu bisa kita bebas pilih mau A, B, D, D sampai Z. Saya pilih sini hanya D saja default. Lalu untuk file systemnya itu NTFS. Lalu allocation itu default. Untuk volume labelnya bebas, mau kita buat red 0 atau misalnya nama saya Gani juga bisa. Nah, di sini saya buat red 0 saja. Lalu perform quick format bisa kita nyalakan supaya formatting itu lebih cepat ya. Misalnya hard disknya itu 2 TB. Kalau misalnya tidak kita pakai quick format itu akan memakai banyak waktu. Nah, jadi sini saya matikan saja nggak apa-apa supaya lebih mantap lagi formattingnya. Lalu kita tekan next, kita finish. Nah, lalu di sini ada muncul peringatan, the operation you select will convert the selected basic disk to dynamic disk. If you convert the disk to dynamic disk, you will not be able to start install the operating system from any volume on the disk except the current boot volume. Are you sure you want to continue? Nah, jadi di sini katanya itu untuk melakukan yang namanya itu software RAID dari disk management ini kita memerlukan disknya ini jadi dynamic disk ya. Jadi dia jadi dynamic, tidak basic lagi. Kita yeskan saja. Nah, di sini sudah siap ya formattingnya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau misalnya itu banner itu berubah jadi warna biru dengan keterangan di sini adalah strip volume. Nah, jadi di sini dia sudah
menyatu ya antara disk 1 dan juga disk 2. Bisa kita buktikan dengan cara melihat di File Explorer. Lalu kita masuk ke disk PC. Nah, kita bisa lihat di sini untuk D-nya itu size-nya adalah 16 GB. Jadi antara disk 1 sebesar 8 GB dan disk 2 8 GB ditambah menjadi 16 GB atau 15,9 GB. Di sini sudah berhasil. Bisa kita pindahkan data dari komputer virtual saya ke Red 0 ini. Nah, di sini untuk transfer file itu sudah selesai dan file itu baik-baik saja ya, tidak ada terjadi corruption saat dipindahkan dan tidak ada muncul error. Dan di sini sudah berhasil. Untuk RAID 0 sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita akan mengerjakan yang namanya itu RAID 1 ya. RAID 1 itu minimal juga 2 disk. Nah, jadi kita langsung saja pakai disk 3 dan disk 4. Di sini kita klik kanan di unlocated-nya ini. Dan untuk yang RAID 1 itu kita yang namanya itu adalah new mirror volume. Kita masuk ke new mirror, lalu di sini mirror volume duplicates your data onto disk. Create a mirror volume if you want to keep two separate copies of all your information to prevent data loss. Nah, jadi sesuai dengan definisi dari RAID 1, yaitu agar datanya itu disimpan di kedua hard disk. Jadi dia misalnya disk yang kedua mati, data yang kita simpan itu masih tersimpan di disk pertama. Kebalikannya juga gitu, misalnya kita simpan data ke kedua disk ini, kan dia menjadi satu, jadi ke disk ini intinya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita simpan, lalu seandainya disk yang pertama itu rusak, nah jadi masih ada backup dari disk yang kedua yang kita masukkan di dalam mirror volume ini. Nah, lalu kita next saja. Kita add lagi untuk yang disk 4. Nah, di sini kita perhatikan totalnya itu tetap sama dengan ukuran disknya ini ya. Kenapa? Karena dia itu hanya untuk menduplikasi ya, bukan menambah gitu ya. Jadi dia menduplikasi data, jadi dia hanya memakai dari separuhnya, yang tersedia hanya separuhnya dari total kedua disk ini, karena yang satu sebagai backup. Nah, lalu untuk letter itu kita ubah ke E aja, lalu labelnya itu bebas, kayak ubah sini jadi RAID 1, lalu next. Sini kita finish saja, baru di sini minta menjadi dynamic disk, kita yes kan saja. Nah, di sini sudah selesai formattingnya dan muncul lagi banner berwarna coklat yang berketerangan itu adalah mirror volume. Nah, di sini antara disk 3 dan disk 4 sudah menjadi satu. Bisa kita lihat di File Explorer. Di sini sudah muncul RAID 1 dengan ukuran itu hanya satu disk saja. Untuk membuktikan itu, kita copy data dari sini ke RAID 1 untuk membuktikan kalau ini tuh menduplikasi ke kedua hard disk, virtual hard disk yang kita pakai di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk copy datanya sudah selesai. Nah, di sini selanjutnya itu kita membuktikan kalau misalnya kedua data itu disimpan di kedua disk ini ya, dengan cara kita memisahkan antara dua disk ini dengan tombol ini, break mirror volume. Jadi dia nanti terpisah antara disk 4 dan disk 3 menjadi satu dan satu, tidak menjadi
uh, kesatuan seperti sekarang ini. Kita break mirror volume. Nah, jadi continue saja. Jika kita break ini, dia hanya menjadi simple volume seperti biasa. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, di sini untuk red 1 ya, jadi 2 ya. Di sini ada datanya video OS, dan di sini ada datanya juga. Sorry, salah. Allah Akbar. Nah, di sini ada datanya juga video OS. Nah, jadi di kedua harddisk ini tersimpan data video OS-nya itu tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan uh, mengerjakan itu yang namanya RAID 10, RAID 1 dan 0. Yaitu perpaduan antara RAID 0 untuk menggabungkan dan juga RAID 1 yang menduplikasi. Nah, di sini kita hapus dulu ya semua volume ini karena saya hanya punya 4. Kita buat semua yang menjadi unlocated. Nah, di sini untuk RAID 10 itu tidak tersedia di bagian sini ya, di bagian menu di sini. Dan di Windows itu dia agak susah juga. Kita cari juga di bagian space, storage space. Manage storage space. Nah, di sini kita bisa create new pool and storage space. Nah, ini fungsinya itu untuk membuat sebuah tampungan. Nah, jadi keempat hard disk yang tersedia tadi akan digabungkan menjadi satu pool ya, satu tampungan itu. Ini bisa kita create, bisa kita tambahkan dari keempat hard disk yang tersedia itu. Kita create pool. Nah, di sini untuk tipenya itu ada yang simple, ada two-way mirror, ada three-way mirror, dan ada parity. Nah, untuk simple ini adalah RAID 0 ya, lalu two-way mirror ini adalah RAID 1, lalu ini adalah RAID 1 tapi ada 3 hard disk, jadi dia datanya itu diduplikasi ke 3, jadi untuk keamanan itu lebih terjaga. Lalu ada parity itu RAID 5. Nah, di sini untuk RAID 10 itu tidak tersedia di sini. Nah, itu lalu di sini ada size-size-nya. Nah, di sini kita cancel. Lalu gimana caranya agar bisa membuat RAID 10? Nah, jadi sini saya mencari-cari cara dan kita bisa menggunakan seperti RAID 10 tapi tidak murni RAID 10 dari yang namanya itu PowerShell ya. Kita manfaatkan CLI, kita run sebagai administrator agar kita bisa mengubah file-filenya ya. Kita tunggu sebentar.
Nah, di sini kita untuk yang pertama itu kita cek dulu di PowerShell apakah pool yang kita buat tadi, tampungan ini sudah terbaca di PowerShell. Kita ketikkan komentar itu get strip storage pool. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya storage pool yang kita buat tadi sudah muncul di keterangan sini ya. Untuk size-nya itu adalah 29 GB. Nah, di sini tersedia juga sekitar 29 GB. Nah, sama dengan di sini. Lalu untuk primordial ini adalah uh, penyimpanan hard disk ini saya, Windows saya ini. Lalu untuk komentarnya itu kita masukkan adalah new virtual disk, lalu strip storage pool friendly name. Untuk namanya itu kita masukkan di bagian sini ya. Friendly name itu apa? Adalah storage pool. Kita masukkan, lalu tutup dengan petik 2. Lalu untuk friendly name itu, friendly name dari virtual disknya itu kita masukkan bebas. Di sini saya mau masukkan nama itu RAID 10. Nah, kita tutup dengan petik 2. Lalu selanjutnya itu resiliency settings name. Untuk tipenya itu adalah mirror. Lalu selanjutnya itu number of columns itu 2. Lalu physical disk redundancy itu adalah 1. Lalu di sini strip use maximum size S yang besar. Nah, di sini bisa kita lihat komentar itu adalah new strip virtual disk strip storage pool friendly name, nama storage poolnya, lalu nama friendly name-nya, resiliency setting tipenya itu adalah mirror, lalu number of column ini adalah cabangnya itu. Jadi di sini yang satu dia sebagai mirror, yang satu sebagai parity atau parity strip, strip. Lalu di sini physical disk redundancy adalah 1, lalu menggunakan maksimum. Lalu kita gunakan saja komentarnya. Nah, di sini kita ada error ya. New virtual disk a parameter cannot be found that match parameter name resiliency settings name.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya ada salah ketik ya. Di sini saya pakai settings, ada S-nya. Sementara di sini adalah resiliency setting name. Nah, kemudian um, kita bisa lihat di sini berhasil ya terbuat um, ininya virtual disknya itu adalah dengan nama RAID 10 untuk tipe resiliency itu adalah mirror, lalu fault domainnya 1, oke dia ya, lalu healthy, size nya itu adalah 12 GB, lalu storage efisiensi itu sekitar separuhnya atau sekitar 48% atau 49%. Nah, untuk kita melihat untuk kita menggunakannya, karena kita di sini belum masuk ke file explorer ini ya. Jadi cara kita supaya dia bisa dibaca itu kita format dulu. Di sini dia muncul sebagai unlocated dan disk baru. Dan di sini bisa klik kanan di bagian disk ini, lalu initial disk. Lalu untuk tipe partisinya itu bisa kita ubah untuk MBR atau GPT ya. Lalu sini saya pilih GPT aja karena lebih baru. Lalu di sini bisa kita new simple volume. Di sini size-nya menyesuaikan, untuk letter itu menyesuaikan. Untuk labelnya itu mau saya buat RAID 10. Lalu next, finish. Nah, di sini sudah terformat dan bisa kita lihat di sini dia sudah membuat ini baru ya, disk baru di bagian file explorer, dan bisa kita lihat di bagian storage pool ini keempat dari disk ini dipakai sebagai ini RAID 10 ini. Nah, jadi begitu saja untuk pengerjaan saya kali ini. Jadi di sini saya kerjakan yang pasti itu ada RAID 0, lalu ada RAID 1, dan ada RAID 10 atau RAID 10. Nah, selanjutnya itu saya di kemudian hari akan belajar RAID di Linux ya. Di Linux itu lebih advance dan lebih tersedia. Kalau di Windows ini saya lama untuk mencari di bagian RAID 10 ini. Nah, jadi sekian saja video saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.